Terus udah kayak gitu sampai saya tuh dibilangin langsung gemuk gitu, buluk gitu dan semacamnya gitu. Jadi sampai situ keluar dari kantin, saya tuh langsung ke kelas nangis. Di situ titik terberatnya saya diuji banget. Saya udah sampai bilang udahlah sampai di sini aja. Kalau gitu. Orang tua itu awal-awal gak ngedukung. Nggak setuju. Ya, awal-awal gak ngedukung karena kan saya kalau udah niat ke satu itu pasti. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Welcome back to RTV. Kali ini kita lagi berada di segmen podcast Star dan kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial banget untuk kali ini. Tunggu dulu, cut dulu. Kenapa? Kamu kenapa sih kok nggak opening dari tadi? Harusnya kamu kan nyambung tuh tadi. Sebenarnya sih aku tadi maamnya sedikit. Jadi agak lapar. Maaf, sorry. Pasti nih deh kayak gitu. Tunggu dulu, coba Meng, ambilin dulu Meng ya. Nih, makan dulu. Wow, apa ini? Kamu kapan belinya? Ya tadi lah. Kamu nggak pamit sama aku keluarnya? Katro banget sih zaman sekarang gitu loh, nggak harus tahu keluar tuh beli kayak gitu terus harus keluar. Nih aku kasih tahu ya caranya. Jadi buat kalian bisa order. Ini kebetulan kita ordernya racungan. Kalian bisa order makanan di situ di catering Sae Ongku, alamatnya di depan kantor Kecamatan Padumawu Pamekasan. Untuk nomor HP-nya di 082 334 406 466 atau di sosial medianya di Instagram di Sae Ongku atau di websitenya bisa kalian order juga di situ di www.kulinerpamekasan.com. Dan yang aku order ini kalian bisa beli atau kalian bisa order dengan harga dibanderol dari harga 20 ribuan sampai 35 ribu rupiah. Murah kan? Wah, kayaknya enak tuh Mas. Coba aja. Coba dong. Wow, ini rasa apa nih? Kayaknya ini telur asin ya? Kayaknya ini deh yang telur asin ya. Itu saus. Oh, ini yang saus. Kalau ini nih lada hitam nih. Kesukaannya aku banget. Berarti di Sae Ongku ini ada banyak pilihan ya? Bisa mesen macam-macam dan gampang banget dapat ini nih. Kalau gitu, coba yuk. Ya udah deh, berarti kita cut dulu aja dulu ya, biar kamunya juga semangat gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini bikin lapar banget. Waduh, kita coba dulu dia. Wow. Nah, kalau gini kita harus pesan di Sae Ongku. Karena di catering Sae Ongku, rasa resto, harga rumahan. Wah, sekarang udah makan kenyang, perut juga kenyang, ngobrol juga enak pastinya. Langsung aja kita kepoin langsung ke Kak Herlin. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Mbak Herlin ya. Namanya kenalin, ini adalah Mbak Herlin. Siapa, umur berapa nih kira-kira? Umur 19 terlagi. Umur 19 tahun. Nah, masih muda banget masih ya. Muda banget. Uniknya lagi, Herlin ini punya motivasi yang bagus banget buat kalian semua ya. Khususnya buat wanita nih ya yang mengalami masalah berat badan. Kalian nih harus tonton video ini sampai akhir loh ya. Dan buat kalian kalau punya cerita menarik lainnya apapun itu, baik itu masalah percintaan, horor, sedih, mau bahagia, kalian bisa luapkan di studio RTV ini. Nanti kita bincang-bincang di sini. Halo, assalamualaikum Mbak Herlin. Waalaikumsalam Mbak. Umur 19 tahun ya? Iya. Wow, muda banget ya. Ini jadi inspirasi banget. Gimana sih ceritanya soal berat badan itu dulu? Iya, saya tuh dulu berat badan saya waktu SMP kelas 1 sampai kelas 2 SMP itu masih ideal ya. Terus nyampe ke kelas 3 saya udah tenang dengan selesai ujian. Itu akhirnya melonjak banget. Iya, berat badan saya sampai itu waktu itu 62. SMP kelas 3 itu 62 ya. Nah, itu saya udah agak gemuk. Terus lanjut ke SMA sampai kelas 2 SMA itu akhirnya berat badan saya terakhir itu 78. Wow. Nah, akhirnya karena 78 karena udah gemuk banget waktu itu. Terus mau gak mau karena udah ada ocehan sana sini dari teman-teman, jadi saya tuh berusaha nurunin berat badan dan sekarang saya sampai
saat ini ya itu masih 68. Wah, lumayan ya perjuangannya ya. Lumayan banget. Kira-kira ada nggak rencana nanti masih mau? Ada, pasti ada Mas. Targetnya Ya. sampai berapa nih? Kalau targetnya saya tuh insya Allah rencananya sampai 58 ya. Kurang 10 kilo lagi. Semangat. Ini kan pasti nanti ada tips dan triknya ya. Sebelum kita ke situ, sebenarnya awal ingin nurunin berat badan tuh karena kenapa? Ya, kalau awal pengen nurunin berat badan tuh karena udah ada apa ya, bullying gitu dari teman-teman. Ya, pernah banget. Terus dari tetangga juga ada, dari apa ya, akrab sama saya tuh juga pernah ada yang bullying juga. Jadi saya udah mutusin buat harus diet banget gitu. Bullying apa yang kamu dapetin yang menurut kamu itu nyes banget gitu buat kamu dan itu pengaruh banget gitu buat kamu? Ya, kayak apa ya, waktu olahraga di sekolah misalnya. Nah, itu kan pasti ada lari-lari kecil. iya. Nah, terus dari teman-teman itu pasti bilangnya, "Loh, Herlin kok itu ya, kok ikut lari-lari padahal pasti nggak kuat kan, gemuk gini gitu." Nah, itu pasti kayak gitu. Jadi udah dapat motivasi dari situ. Tapi lebih parahnya sih waktu di sekolah, saya mau jalan ke kantin. Nah, terus ada kan biasa kan duduk-duduk di depan kelas kan teman-teman. Nah, gitu. Terus udahnya gitu ternyata saya tuh diliatin gitu, terus dibicarain di belakang. Oh, Terus, dibisik-bisik gitu ya? Ya, bisik-bisik gitu. Terus udahnya gitu sampai saya tuh dibilangin langsung gemuk gitu, buluk gitu dan semacamnya gitu. Jadi sampai situ keluar dari kantin, saya tuh langsung ke kelas nangis. Nah, teman-teman kelas saya tuh juga paham gitu. Jadi ya sampai situ saya mutusin buat diet. Jadi di situ kamu mikir kenapa sih kok segitunya gitu ya? Iya, segitunya banget gitu, merasa banget. Jadi udah diet aja gitu. Oh gitu. Kalau respon dari orang tua sendiri gimana mengenai dietnya? Kan diet itu kan biasanya ada orang yang dietnya tuh salah, akhirnya mereka tuh jadi jatuh sakit, bukannya dapetin badan yang ideal tapi mereka sakit gitu. Ada nggak sih orang tua tuh cemas mikir hal itu gitu? Kalau orang tua sih sebenarnya itu ya nggak terlalu cemas, paling cuma nyaranin buat jangan terlalu ketat, tetap makan nasi tapi jaga olahraganya aja, buat tetap olahraga. Nah, akhirnya itu putusin buat olahraga terus. Oh kayak Ya. gitu. Malahan dapat support banget dari orang tua gitu. Oh setuju gitu ya, mendukung. Setuju, buat kebaikan juga kan ke depannya gitu. Kalau pastinya orang tua itu memberikan support kan ya. Ya. Kalau support berarti di situ pasti ada yang namanya latihan yang intens. Ya. Kira-kira ada nggak sih tips yang membuat ini loh yang mempercepat kita untuk badan kita semakin ideal tuh? Olahraga yang kayak gimana tuh biasanya? Nah, kalau yang saya tuh awal-awal diet itu saya gak mau yang terlalu keras ya olahraganya. Jadi saya tuh coba dari sepedaan. Karena emang bersepeda itu dulu saya suka banget gitu. Nah, jadi akhirnya saya bersepeda, terus saya jalanin rutin. Mau ke sekolah kadang saya juga sepedaan. Terus itu ngebantu tapi gak terlalu gitu. Nah, akhirnya saya tuh mutusin buat lari juga. Tapi lari itu saya kan gak hobi lari ya. Jadi agak intens banget gitu. Terus saya nyoba buat ikut gym juga. Nah, itu gym ngebantu banget gitu. Soalnya kan kayak ngepadetin tubuh kita gitu. Jadi saya juga gym, terus intensnya lagi per minggu tuh biasanya saya senam. Oh Ya, gitu. aerobik zumba sih sebenarnya. Jadi memang lebih ke dietnya diet yang alami ya kayak gitu. Jadi memang ada pengorbanan ya di situ, nggak pas langsung kayak minum apa gitu langsung jadi kurus kayak gitu ya kan. Ini sebenarnya gak langsung instan ya. Cuma kita lihatnya sekarang wow sudah gitu ya, padahal di belakang itu buat dapetin Banyak semua banget ini. air mata. Pernah nggak sih kamu ada di titik duh kayaknya udah deh aku nggak bisa nggak turun karena nggak turun tuh kan pasti Pasti pernah gitu. Jadi waktu itu udah beratnya 72 itu saya yang mau nurunin ke 68 itu 1 tahun. 1 tahun. Ya, kalau yang 78 ke 72 itu cepet Mas. Tapi 72 yang ke 68 tuh 1 tahun. Nah, jadi di situ titik terberatnya saya diuji banget. Saya udah sampai bilang udahlah sampai di sini aja gitu. Padahal kan belum terlihat banget kan kalau masih di angka 70 gitu. Nah, akhirnya pas waktu itu dapat support dari ibu saya. Nah, terus disupport banget buat terus bisa lanjut
ke targetnya. Awalnya kan target waktu itu 68 nih. Nah sekarang karena udah 68 jadinya mau ke 58 gitu. Nah akhirnya di titik terberat itu saya coba lagi, ternyata 1 tahun pas saya turun ke 68 gitu. Gitu. Tapi sekarang untuk saat ini tetap masih makan nasi atau ada kan yang menghindar gitu? Oh, Tetap makan nasi, tapi makan nasinya itu porsinya dikurangin dikit ya. Jadi lebih banyak ke sayur sama buah. Oh gitu. Tetap makan nasinya tetap ya. Tetap. Soalnya kan takutnya kalau gak makan nasi kan karbohidratnya nanti gimana gitu. Kadang ada orang yang salah juga mau diet ternyata nggak makan nasi, larinya malah bukan kurus. Lu kurus karena masuk masak. Ya kan? Maksudnya Bener. Dari situ ada nggak kira-kira kamu merasa ada godaan makanan yang enak nih? Oh ya pasti. Padahal apa ya, niat kan udah ada nih buat kurus, tapi kalau godaan sih tetap gitu. Apalagi kalau udah kumpul keluarga, nah itu kan pasti makan gitu. Jadi tetap makan. Cuma nanti setelah kumpul keluarga pasti saya itu olahraga terus ya. Gitu. Intens olahraganya gitu. Iya. Kalau perempuan tuh kan ya, dengan masalah berat badan pasti identik dengan yang namanya apa? Body gitu ya. Dan itu juga pasti berpengaruh untuk asmara. Nah, kira-kira waktu itu gimana nih asmaranya? Kalau bicara asmara nih ya, sebenarnya waktu itu saya pribadi ya, itu memang pernah pacaran. Nah, waktu pacaran itu kan masih gemuk-gemuknya banget. Terus kan itu. ya. Nah, itu saya terakhir itu putus karena masalah berat badan saya. Iya. Bener, itu sama mantan saya dulu. Jadi saya putus karena berat badan, dan akhirnya dia berpaling sama yang lebih kurus. Jadi itu jadi motivasi ya. Buat kamu yang nonton video ini, lihat dia sekarang. Kristen pasti sekarang udah mutusin, ini sudah berhasil ya kan? Kalau boleh tahu dulu pacarannya berapa lama tuh? Enggak sampai 1 tahun, kayak 9 sampai 11 bulan ya. Tapi lumayan ya untuk masih anak sekolah tuh ya, udah Iya. lama tuh ya segitu. Padahal itu backstreet ya dulu. Iya. Sampai sekarang baru saya cerita gitu. Kalau dulu pernah kayak gitu, makanya saya diet gitu. Oh gitu. Pernah nggak sih apa sih yang paling kamu ingat sampai saat ini ucapannya dia yang buat kamu tuh oh iya ya, suatu saat aku akan buktiin ke kamu kayak gitu tuh, dia bilang apa waktu? Kalau sebenarnya kata-katanya nggak terlalu nyakitin ya, tapi itu apa ya? Saya tuh juga ngerasa kecewa kan gitu. Nah, itu paling kalimat terakhirnya waktu putus, mungkin kamu bisa lebih kurus nanti gitu, kayak ngasih aku saran buat kurus gitu. Nah, kan saya kan juga gimana ya? Sensi dong. Nah, sensi sebagai perempuan gitu. Jadi dia nyuruh buat kurus karena ceweknya dia itu waktu itu tuh kurus banget gitu. Jadi ya kayak body shaming gitu ke aku itu. Jadi ya gitu. Oh, itu masa lalu ya. Sekarang fokus masa depan. Iya. Sekarang sama yang baru. Saya sekarang lagi jomblo. Berarti ini nanti bakalan ada yang daftar kan? Ya kan? Apalagi dia sudah target mau ke 58. 58. Waduh, hati-hati nih. Daftar nanti nih. Jangan-jangan nanti yang dulu balik lagi nih. Bahaya itu. Enggak lah, kalau yang dulu Nggak mau. cukup jadi masa lalu aja kan. Oke. Nah, kalau gitu gimana nih tipsnya sekarang? Gimana? Mungkin ada di luar sana Sobat RTV yang berusaha banget pengen untuk mendapatkan berat badan yang ideal, Iya. berat badan yang lebih dilihatnya tuh lebih enak gitu ya kan. Biasa sebenarnya sih kalau masalah berat badan itu ada sih yang lucu kayak gitu-gitu ya kan. Jadi tergantung kita pede enggaknya sih pede ya. enggaknya sih. Cuma kalau dari segi kesehatan mungkin ya lebih terganggunya di situ gitu. Kalau menurut Mbak sendiri gitu ya, tipsnya buat teman-teman Sobat RTV itu kayak gimana? Nah, jadi tipsnya itu buat teman-teman RTV itu kita tetap olahraga, tetap makan nasi, tapi nasinya tuh dikurangin. Kalau biasanya 1 piring, sekarang jadi setengah piring. Oh gitu. Nah, itu lebih banyak ke sayur sama lauknya aja gitu. Nanti juga bakalan kenyang sendiri. Terus juga kebutuhan airnya dicukupin, juga buahnya. Nah, jangan minum minuman yang manis-manis. Kayak teh manis. Nah, terus juga jangan terlalu makan yang berminyak
soalnya itu aduh itu Padahal itu godaan banget. ya kayak gorengan, aduh enak apalagi bumbu kacang ya. Nah itu kayak itu jangan terlalu banyak sih, boleh makan tapi jangan terlalu banyak, nanti dibarengin sama olahraganya juga gitu. Kalau misalnya kan biasanya kan kita tuh kalau ngerasa lapar biasanya pengen jatuhnya ke nyemil. Kalau kamu sendiri inisiatifnya perubahannya nyemilmu apa? Nah sebenarnya itu saya tuh gak bisa langsung pas anjlok gak mau makan ini gak mau Iya makan kan, itu. nggak Nah mungkin kan, ya itu gak godaan mungkin terbesar. banget gitu. Jadi saya tuh tetap makan, saya pengen gorengan saya makan gorengan tapi cuma 1 biji aja gitu. Oh, Nah yang penting tahu gitu ya. ya nanti saya masih pengen nyemil, saya nyemilnya tuh paling buah-buah yang murah-murah aja gitu. Gak usah yang mahal, cukup yang murah asal bergizi gitu ya. Oh, iya benar. Nah jadi kayak pisang gitu ya, pepaya. Terus juga saya juga sayur itu kadang kalau oseng-oseng itu, nah oseng-oseng itu dipedesin itu baru camilan gitu. Oh, gitu. Iya biasanya kan orang-orang suka pedes ya. Iya suka pedes gitu. Bisa Jadi kayak bisa gitu ditiru sih ya. camilannya. Ada yang bikin penasaran nih. Biasanya ya, Iya. kalau orang sudah berhasil nurunin berat badan, biasanya mempertahankannya itu sulit. Iya. Ada yang kayak gitu. Susah katanya. banget ya. Mempertahankannya. Sekarang aja itu sebelum puasa itu kan udah 68 emang. Nah, terus sempet naik waktu puasa tuh sempet Sempet. naik sampai ke 70 lagi. Nah, iya akhirnya gimana caranya saya tuh sampai nurunin lagi berat badannya buat ke 68. Akhirnya sekarang 68 tapi sekarang masih ini ya, masih gak terlalu buat olahraga soalnya kan masih lockdown juga pandemi. Jadi saya nunggu sampai akhir pandemi ini baru nanti olahraga lagi. Olahraga Ya. gitu ya. Tapi perbedaannya yang kamu rasakan gitu dari berat badan yang dulu sama yang sekarang rasanya lebih gimana? Kalau rasanya tuh lebih ringan ya, soalnya dulu saya yang lari itu berat banget rasanya, susah ya, susah buat ngelangkahinnya itu berat. Tapi sekarang dengan udah segini ya, masih kurang tapi itu udah lumayan sih, udah enak banget ringan buat lari gitu. Biasanya yang temennya saya yang kurus lari sama saya yang kalah, sekarang malah kayak sebanding gitu. Kayak Iya. gitu. Jadi memang pengaruh banget ya sebenarnya, Banget, dan banget. usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya. Iya. Kalau kita memang mau berusaha istiqomah lah ya. Nah. Udah nggak mau memang benar gitu, itu pasti ada hasilnya gitu ya nggak sih? Iya pasti. Asal semangat aja sih sebenarnya. Iya benar. Yang penting niatnya kita kuat, Iya. biasanya tuh bisa ya kan? Ya? Bisa, pasti bisa sih asal niat kuat dan jangan goda-godaan itu jangan diambil semua gitu. Pernah nggak sih kamu tergiur sama obat ini biar cepet kurus kayak gitu-gitu? Yang- Pernah nggak yang sih intens yang gitu lebih ya? instan? Instan. Yang lebih Pernah sih sebenarnya pernah gitu, tapi karena dari orang tua juga pasti ngasih saran, janganlah, jangan ini, jangan itu gitu. Soalnya kan takut nanti efeknya ke tubuhnya saya waktu udah dewasa kan. Nah, jadi ya itu akhirnya saya buat coba sambil olahraga dulu gitu. Kadang saya juga renang gitu padahal gak tahu renang. Nah, itu kan pasti saya ngajak teman saya buat nemenin saya renang, terus diajarin juga, akhirnya sekarang ya lumayan lah gitu. gitu ya. Jadi memang walaupun prosesnya agak lebih lama gitu ya Iya. untuk mendapatkan hasilnya, tapi itu lebih keseftian badannya kita juga bener dapat sih, bener. gitu. Yang penting sehat aja sih. Untuk jangka panjangnya ya Iya, nggak sih? benar-benar. Daripada kita mendapatkan badan yang ideal tapi kesehatannya kita nanti yang dipertaruhkan gitu ya nggak sih? Iya. Sekarang aktivitasnya apa nih? Sibuk Sekarang apa nih? sibuknya? Sekarang sibuknya saya juga jualan ya. Saya all shop kan kebetulan. Nah, sebenarnya kalau jualan tuh udah dari dulu. Cuma kalau dulu tuh kan masih kayak di sekolah jualan gorengan kayak tahu balado gitu. Nah, kalau sekarang karena udah pandemi juga kan pasti orang online semua. Nah, akhirnya saya juga mutusin buat jadi all shop. Terus juga kadang ada undangan juga gitu. Nah, jadi saya itu aja sih aktivitasnya sekarang. Oh kayak gitu. Jadi dulu waktu sekolah sambil jualan juga. Ya, sambil jualan. Pernah nggak sih kamu ngerasa, iya apa sih kok masih sekolah jualan kayak gitu? Pernah nggak sih ditegur sama guru gitu? Biasanya kan nggak boleh. Kalau ditegur itu ya sering sih. Apalagi kadang saya tuh apa ya keluar waktu jam pelajaran buat ngasih itu. Sebenarnya nggak boleh sih ya. Tapi gurunya saya ngerti kok gitu. Dan saya juga jualan nggak apa ya nggak pas semena-mena di sekolah. Saya keluar terus itu enggak sih. Saya jualan kalau udah jam istirahat aja gitu.
Gitu. Nah, Iya. kamu itu ngesiapinnya itu kan jual makanan waktu itu. Iya, Nah, makanan. untuk prepare-nya yang goreng kamu. Iya, yang goreng tuh saya dibantu sama ibu saya gitu. Oh gitu. Jadi kamu bangunnya lebih pagi dong ya. Pagi banget, saya jam 2 karena itu waktu awal-awal saya cuma bawa sedikit stoknya. Karena takutnya gak laku kan. Nah, ternyata itu laku, jadi saya bawa stoknya lebih banyak, akhirnya bangunnya harus jam 2 gitu. Inspirasinya kamu sendiri, maksudnya inisiatifnya kamu, aku pengen jualan nih gitu. Padahal kamu kan masih anak sekolah. Iya. Biasanya kan anak-anak gengsi lah kayak gitu. Gengsi. Terus masih masih nggak mikir sejauh itu gitu. Pokoknya aku dapat uang dari orang tua. Nah, kamu tuh gimana waktu itu pemikiran? Nah, sebenarnya sih pemikirannya saya tuh kalau saya punya uang jajan dari orang tua, itu kan gak pasrah semuanya saya bisa beli kan pasti ada jatah tersendiri. Nah, akhirnya karena saya waktu itu pengen banget beli sepatu, nah terus saya jualan. Oh gitu. Ternyata setelah saya jualan, saya dapat hasil, ternyata sepatunya gak saya pakai buat gak pakai buat uangnya saya gitu. Nah, tapi dibayarin sama orang tua gitu. Jadi dapat dari orang tua itu kayak diajarin buat kalau pengen suatu usaha dulu usaha gitu. Nah, gitu ya. akhirnya saya juga usaha terus akhirnya dapat gitu. Kayak gitu. Berapa lama sih jualan itu? Kalau jualan itu kelas 10 saya pernah jualan. Kelas 11 saya pernah, tapi kelas 11 tuh cuma bentar. Nah, kelas 12 ini saya tuh lama banget gitu jualannya, sampai waktu binjar pun saya tetap jualan gitu. Terus kamu bagi waktunya gimana tuh waktu itu? Kalau bagi waktunya sih kan itu kalau menurut saya ya jualan tuh gak ngeganggu sih sebenarnya. Cuma gimana caranya kita buat nge-planning biar semua bisa sama rata gitu antara belajar sama jualan tuh akhirnya ya gitu tetap sejalan sih sebenarnya. Oh, berarti orang tuanya kamu juga ngedukung gitu ya untuk kamu jualan? Nah, kalau orang tua itu awal-awal gak ngedukung. Oh, nggak setuju. Ya, awal-awal gak ngedukung karena kan saya kalau udah niat ke satu itu pasti jalannya satu gitu. Nah, ternyata waktu itu sama orang tua gak diizinin jualan, tapi saya tetap maksa jualan. Soalnya kan buat uang jajan juga kan gitu. Nah, akhirnya sama orang tua saya diizinin gitu. Jadi pas ke belakangnya disupport, malah kayak dibantu promosiin gitu gitu. Gitu. Iya. Oh ya, enak ya kalau sudah memang disupport gitu ya. Mungkin dulu orang tuanya mikir takut nggak bisa imbang ya antara sekolah Iya. sama jualannya gitu. Iya sih. Kira-kira dulu waktu jualan itu ada sinkron nggak sama motivasi yang untuk nurunin berat badan? Maksudnya Iya kan kamu sambil kan jualan makanan tuh, Nah. apa nggak tergoda gitu waktu itu? Enggak sih, kalau saya jualan tuh nggak mungkin saya makan sendiri. Oh, gitu. Ya justru saya tuh kalau jualan, saya tuh nggak mau makan makanannya saya sendiri gitu kan Udah kenyang gitu. ya? udah kenyang buatnya gitu. Terus paling juga godaan dari teman saya, kamu gak mau nyobain makananmu gitu. Saya pasti nolak sih sebenarnya. Oh, gitu. Tapi tetap ada rasa tergoda itu ada, cuma saya tahan gitu buat kurus juga. Dan sekarang jualannya tetap jalan apa ganti jualan lain? Nah, kalau sekarang jualannya tuh ganti. Soalnya kan saya sekarang jualan online, tapi tetap makanan, cuma makanan mentah gitu. Oh Iya. gitu. bisa dong sambil Dibromoin. Oh, iya. nama Instagram atau apa? Oh boleh, itu nama Instagramnya saya langsung di follow aja @herlinasafitri.s. Oh, Iya. Jadi itu jual makanan ya? Iya, jualan makanan sama all shop sih. Buat motivasi juga jual makanan, tapi yang jual diet, Iya. ya kan? Buat motivasi Iya juga. benar. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, sebenarnya susah emang, tapi kalau kita udah punya niat dari awal buat kurus, meskipun kita jualan makanan atau kita yang buat sendiri itu pasti bisa gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya nanti tergoda dikit, boleh makan nggak apa-apa gitu kan Bukan nggak jualannya. boleh ya. Boleh makan nggak apa-apa, cuma dikurangin aja sih sebenarnya gitu. Namanya icip-icip ya. Iya, Satu. icip-icip. Jangan jadi satu jadi tangan. Asal jangan keterusan gitu, nanti yang ada rugi. Iya benar-benar. Iya. Untung yang kamu dapetin waktu itu berapa sih paling besar? Terus kamu ngerasa aku dapetin uang nih, udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Waktu SMA kalau di segi jualan ya, itu saya paling mentok paling besarnya itu 250. Wah besar ya kalau Iya. untuk ukuran Tapi anak tergantung SMA itu sih, tergantung laku enggaknya gitu. Kadang kan juga saya ambil stoknya dikit. Itu baru dijualin juga untungnya kan nggak nyampe 250, tapi kalau paling banyaknya tuh 250. 250. Ya. Wah hebat ya. Maksudnya memang suatu kebanggaan buat kita sendiri Iya, ya kan, bangga ya, buat banget diri bisa sendiri. dapetin uang SMA gitu. udah dapetin uang sendiri tuh kayak udah bagus gitu lah, udah keren ya entrepreneurnya gitu.
treatmentnya juga oke. Iya. Tapi kadang kan itu ya, kadang tergoda buat beli ini dari uang itu. Nah, itu sih sebenarnya yang Masa-masa susah. SMA tuh masa-masa kayaknya ajang aku beli ini loh Iya. gitu ya kan. Oh, kamu belinya di mana kayak gitu. Iya, kayak ajang sharing-sharing buat beli online gitu. Apalagi kalau iya. cewek juga banyak kebutuhan. Baju Iya. ini. Nah, kalau itu urusan cewek, aku nggak ikut. Banyak banget sih kalau cewek ya. Beda lah, masalah apa lah gitu ya kan. Nah, itu kamu ngebagi itunya kayak gimana tuh? Kalau saya tuh ya sebenarnya dari orang tua emang apa ya dikasih jatah buat beli kayak gituan gitu. Cuma kalau emang saya tuh belinya lebih detail kayak lebih ke lotion hand body. Nah, itu kan pasti saya pakai uang kayak uang saya sendiri gitu. Jadi orang tua tuh kadang nggak tahu kalau saya beli kayak gitu. Cuma nanti pasti ditanyain, "Loh, kok beli ini nggak bilang? Loh, kok beli ini nggak bilang? Pakai uangnya siapa?" gitu. Nah, orang tua tuh juga ngerti gitu kalau pakai uangnya saya gitu. Ada nggak sih temannya kamu waktu kamu jualan itu kayak dia tuh julid gitu sama kamu? Iya, ada sih. Kadang dia minta, nah ya kadang dia tuh minta gratisan gitu. Tapi kadang saya kasih gitu. Soalnya kan kalau misalnya saya jualan terus temennya saya gak ngerasain yang awal-awal kan pasti saya juga. Nah, buat tester lah, buat penglaris juga gitu. Jadi saya kasih sih gratisan. Cuma dia malah nantinya nge-support sama saya gitu. Iya bener juga ya. Nah, untuk Herlin sendiri, biasanya sobat aktif yang lagi nonton ini mungkin ada yang penasaran, ya bisa berhasil sejauh ini pasti ada usaha, ya kan? Nah, coba dong ngomongin buat sobat aktif yang lagi nonton nih. Ya, buat teman-teman yang lagi berjuang sama seperti saya tuh jangan sampai kalian stres cuma karena pengen kurus gitu. Tapi buat motivasi sendiri kalau misalnya kalian kurus itu dengan semangat gitu, jangan karena stres gitu. Nah, akhirnya kalau kalian udah stres itu bakalan ngebuat tubuh kalian jadi sakit nantinya. Jadi tetap makan nasi, tetap olahraga, tetap rutin sebagai apa ya, olahragawan lah dulu gitu waktu diet gitu. Jadi jangan stop olahraga karena dari olahraga itu bakalan ngebantu buat nurunin berat badan gitu. Jadi tetap semangat aja sih buat teman-teman. Nah, itu dia tips dari Mbak Herlin ya. Jadi itu juga bisa jadikan kita pegangan gitu ya. Kalau kita tuh mau turunin berat badan gitu ya, tetap tetap menjaga yang sehat-sehat aja ya nggak sih, yang nggak merugikan diri kita sendiri gitu loh. Nah, karena kalau itu merugikan buat kitanya sendiri, bukan sehat yang kita dapat, bukan badan yang seksi lah yang kita dapat, tapi malah berujungnya ke rumah sakit ya nggak sih. Nah gitu. Jadi buat teman-teman semuanya bisa dicoba tipsnya dari Mbak Herlin, dan buat kalian yang sekarang juga lagi berjuang, kalian pasti bisa dan jangan patah semangat gitu ya. Namanya juga orang berusaha, pasti harus berusaha lebih ekstra ya. Benar. Buat dapetin yang ekstra kayak gitu. Buat kalian jangan lupa yang misalkan ada usaha juga niat atau mungkin hanya tip-tip lebih detail lagi, bisa langsung DM ya di Ke Instagramnya. Nanti kita akan sediakan di deskripsi. Betul. Sekalian terus Boleh. sekaligus juga kalau yang mau nanya soal all shopnya dia ya, poin dia. Ya mau kepo-kepo lah deh, pokoknya kita nanti sediakan di Instagramnya. Nah, tapi buat kalian sobat TV yang ingin menceritakan juga hal-hal yang seru, menarik, sedih atau apapun lah ya, langsung nanti bisa kirim email di link deskripsi yang akan kita taruh. Oke? Yap. Terima kasih untuk watchingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.